tambahan beksan golek ayun-ayun. Kepada para penari disilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Panewu, Kapanewon Melati, beserta Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, beserta jajarannya. Yang saya hormati dari Dinas LH, di sini yang rawuh adalah dari PUP Sleman. Yang saya hormati Pak Lurah Sinduadi, beserta Ibu Ketua Tibrak PKK, dan bapak-bapak perangkat kelurahan, BPK. Yang saya hormati juga Bapak Ibu tokoh masyarakat, Bapak Dukuh Jombor Kidul, beserta Bapak RW, Bapak RT, dan Bapak Ibu semua, Ibu PKK, dan tamu undangan yang berbahagia yang tidak saya sebut satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat hidayahnya kepada kita semua. Lebih-lebih adalah rahmat sehat dan kesempatan, sehingga pada pagi ini kita bisa hadir bersama-sama pada acara peresmian gedung TPS Gumegah Jombor Kidul Sinduadi Melati Sleman. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Sleman maupun atas nama pribadi mengucapkan selamat dan mengapresiasi adanya pagi hari ini telah diresmikan adanya gedung TPS Gumegah di Jombor Kidul ini. Dan saya merasa senang dan bangga Bapak Ibu semua, di mana lupa Pak Santoso tak sebut ya, di mana Ketua TPS-nya lupa ya Pak Santoso, di sini Pak Heri, jadi aku bingung. Nah, seperti Pak Ketua TPS-nya Pak Heri Santoso, tahunnya saya Pak Santoso, nanti depannya ada Pak Heri. Dan Bapak Ibu semua mohon maaf ya Pak. Pak Direktur Sampah. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, saya senang dan bangga di mana warga masyarakat di Jombor Kidul ini punya ide yang cemerlang, di mana bisa membantu saya untuk penanggulangan sampah di Sleman. Momok saya, Bapak Ibu semua, adalah tahun ini adalah mengenai sampah, di mana sampah ini yang kita biasanya dibuang di piungan sudah ditolak terakhir nanti adalah bulan April. Warga masyarakat itu Bapak Ibu semua jumlahnya itu hampir 1.100.000. Terus mahasiswanya sak Sleman tuh hampir 300.000. Kalau setiap warga satu membawa sampah 0,5, sampahnya berapa coba? 700 ton tiap hari. Namun dengan adanya bantuan TPS ini itu sudah ada 24 titik Bapak Ibu semua, 3R ini di masyarakat. Sebetulnya ada 40-an tapi yang eksis tinggal 23.
itu bisa membantu kami yaitu ngelongi kalong yaitu mengenai sampah hampir 400 ton. Itu sekarang tinggal 300-an ton setiap hari kita buang di Piyungan. Sekarang di Piyungan tingginya hampir 150 dan sekarang sudah tidak sanggup, terakhir nanti bulan April ditutup total. Sehingga di kota, di Sleman, karena beban yang paling banyak itu dari Sleman. Sleman hampir 300 ton dibuang di Piyungan, sedangkan di kota yaitu hampir 260-80, Bantul yang punya tempat cuma 120. Sehingga kita MOU dengan lingkungan hidup dan di Pak Gubernur pokoknya nggak boleh buang sampah. Sehingga saya mohon bantuan Bapak Ibu semua dengan adanya TPS di sini. Saya merasa senang dan bangga apabila Pak Lurah ini membantu saya, semua pedukuhan-pedukuhan itu bisa mengelola sampahnya sendiri. Karena apa? Sampah apabila dikelola dari rumah tangga dibagi 3 Bapak Ibu, Ibu PKK, itu nanti itu hasilnya lumayan. Karena kemarin ditempel itu ibu-ibu PKK itu dibantu dari Telkom untuk membuat konblok. Itu membutuhkan plastik 1 hari itu 1 ton. Itu sulit cari. Sedangkan kita sampah plastik kita buang jadi 1. Perlunya apa? Yaitu pemilahan sampah di rumah tangga. Nah, sehingga saya mohon bantuan panjenengan sampahnya dipilah karena itu bisa menghasilkan ekonomi. Dan alhamdulillah di sini sudah dengan Pak Santoso ini gerakan masyarakat untuk menggerakkan adanya warga masyarakat untuk pemilahan sampah atau adanya TPS ini. Sehingga TPS Gumegah namanya aja Gumegah karena beliau kebudayaan senangannya basa Jawa. Gumegah itu Gumegah bareng-bareng untuk bagaimana sampah itu bisa menghasilkan ekonomi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bahkan karena ini sehingga saya itu baru mau bangun 1 di Kalasan. Itu memang biayanya tidak sedikit Bapak Ibu semua, yaitu hampir 22 miliar. Kita alatnya aja harganya itu 15 miliar. Apabila kita sampahin nanti kalau sudah tutup total, kita harus bisa mengelola sampah kita sendiri. Oleh karena itu Pak Santoso dan warga masyarakat, monggo selalu sosialisasi edukasi ke masyarakat bahwa sampah-sampah ini bisa bermanfaat. Sekaligus apabila kita dari rumah tangga kita sudah pilah, nanti lingkungan kita juga bersih dan sehat. Dan sampah ini tidak semuanya adalah sampah yang plastik, tapi juga ada yang organik. Organik bisa dimanfaatkan seperti daun-daun, nanti ada kalau tanah kosong sedikit nanti digali, di situ bisa menjadi pupuk. Itu juga bisa. Di Melati ini sudah banyak contoh-contohnya, sehingga ini akan membantu kami dalam rangka mewujudkan Sleman yang bersih sehat. Dengan bersih kehidupan kita sehat, dengan sehat pasti apa-apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, gotong royong, jaga warga, mari kita tegakkan bersama-sama. Lebih-lebih di Sleman Bapak Ibu semua, kita itu ramah perempuan dan ramah anak. Saya tidak apa, kita itu satu-satunya kabupaten se-Indonesia mendapat penghargaan Bapak Ibu semua itu karena panjenengan peran sertanya. Nah, di sini kita harus melindungi perempuan apabila perempuan itu nanti disesuaikan dengan tupoksinya masing-masing. Kalau seorang perempuan ya memang perempuan. Tapi begitu juga untuk mendidik anak-anak kita. Kita juga ramah anak. Sehingga saya mohon Bapak Ibu semua warga masyarakat, mari kita anak-anak kita latih untuk juga mengenai sampah. Dalam hal ini pemerintah Sleman selalu mendukung. Alhamdulillah gedung ini dibantu oleh dari PUPR 1 miliar. Apabila gedung ini sudah megah, apabila tidak dipelihara juga nanti akhirnya juga tidak baik. Sehingga saya mohon warga masyarakat di Jombor Kidul ini milik kita bersama. Ya Pak Santoso ya, milik kita bersama, monggo dihandarbeni bareng-bareng sehingga dipelihara dengan baik, harus bersih dan sekaligus warga masyarakat seandainya merasa
terganggu monggo nanti istilahnya bisa rembuk urun apa apike, karena kita jaga warga, kita menghargai saudara-saudara kita. Visi misi kami adalah kerjasama atau sesarengan bangun Sleman, menghargai perbedaan, berjiwa gotong royong. Sleman itu Indonesia mini, jadi kalau sifat yang berbeda itu adalah hal biasa. Tapi bagaimana sifat berbeda dijadikan satu untuk membangun pemerintahan. Di sini adalah membangun adanya TPST ini. Dengan gedung yang megah, dipelihara dengan baik, dan sekaligus nanti untuk ada pendampingan dari LH dan lain sebagainya. Oleh karena itu terima kasih Pak Santoso dan Bapak Ibu semua warga masyarakat, pengurus maupun warga masyarakat di Jombor Kidul ini. Semoga adanya TPS ini setidaknya kita bersih dan sehat, peningkatan ekonomi, dan sekaligus bisa memperdayakan masyarakat, khususnya Bapak Ibu yang peduli pada sampah. Tadi dengan adanya budaya kebudayaan dengan tari, ya itu juga nanti potensi yang ada di sini juga kita angkat bersama-sama. Pak Santoso itu di mana-mana kebudayaannya bagus dimanfaatkan. Pak Santoso sekitar mulai dari anak-anak kita yang kecil-kecil supaya Sleman yang budaya ini tetap lestari apabila kita selalu melestarikan bersama-sama. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak. Sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu warga masyarakat di Jombor Kidul telah kagungan tempat TPS ini. Semoga TPS yang bagus ini bisa dirawat dengan baik, kita bersama-sama bisa mengelola sampah, dan kita bisa bersama-sama hidup sehat dengan rukun adem ayem di Kelurahan Sindohati. Cukup sekian dari saya, banyak kekurangan yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita hadirin semua, mari kita sambut penyerahan sarana prasarana ini dengan tepuk tangan yang meriah, dan semoga TPS ini menjadi berkah, mengolah sampah menjadi emas hitam yang berdaya berkah dan demi ketahanan ekonomi masyarakat. Ibu Bupati dan rombongan akan berkenan menuju ke lokasi untuk meresmikan dengan pemotongan buntal dan penandatanganan prasasti. Pemotongan buntal dan penandatanganan prasasti. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita resmikan TPS Jombor Kidul Gumberkah Kelurahan Sindohati Kabupaten Melati. Semoga semua langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk peresmian TPS ini. Sekali lagi semoga menjadi berkah.
persampahan. Jadi kami harus pelan-pelan menata baik dari sisi administrasi, dari sisi manajemen, dari sisi nanti manajemen SDM kami, yang mana rutinitas nanti kami sudah koordinasi dengan teman-teman perusahaan. Pak, kalau di Jombor Kidul sendiri rata-rata produksi sampah di warga berapa banyak, Pak? Ya, kalau di rata-rata produksi kami kalau di rata-rata kami di Jombor Kidul ini sampah satu minggunya itu kurang lebih nanti ada kurang lebih khusus di Jombor Kidul ini bisa menampung kurang lebih 600 kilo. Sebelum ada TPST ini bagaimana warga mengelola sampah? Sebelum adanya TPS ini dari warga ada semacam TPS mandiri dari masyarakat. Kami tetap tidak menghilangkan dari pengelolaan yang mandiri pada masyarakat, tapi tetap nanti kita kerjasama, kita selalu sharing agar nanti jangan ada nanti yang dirugikan, karena bagaimanapun ini warga kita semua. Kalau warga sendiri apakah masih ada yang membuang sampah sembarangan? Sepengetahuan kami ya itu mas, artinya itu nanti juga menyesuaikan dengan waktu, karena pembinaan masyarakat itu tidak langsung bisa diterima, namun perlu perlahan-lahan dan penanaman edukasi pada masyarakat. Jadi harapan kami dengan adanya TPS ini dengan Gumbriga itu kan gayuh utamaning masyarakat resik edi guyup aman kami gunani. Itu konsep kami untuk masyarakat di Jombor itu. Nah, agar nanti masyarakat tidak kena denda aturan dari pemerintah, maka kami dari TPS selalu menyampaikan aturan dan sosialisasi itu dampak dari mereka buang sampah. Jangan nanti setiap pertemuan RT RW di pedusunan ini nanti tetap kami sosialisasikan, baik nanti kami selaku ketua dan nanti Pak Dugo yang selaku atasan kami itu selalu mensosialisasikan di mana ada pertemuan rutin di setiap RT RW yang ada di Jombor. Ini targetnya bisa mengurangi berapa persen sampah seperti? Ya harapan kami nanti pengurangan sampah setelah kami olah ini, harapan kami nanti di Jombor Kidul ini nanti ya terlihat bersih, kemudian nyaman, tidak ada sampah berserakan. Nah, kalau nanti itu terjadi, perlu nanti kami penekanan pada Bapak RT dan RW guna nanti mendukung kami program kami dari pemerintah. Kalau angkanya sendiri Pak, berapa persen Pak? Ya, Angkanya berapa persen Pak? Kalau target untuk mengurangi sampah sendiri Pak? harapan kami nanti angka itu bisa 80%, Mas. 80%. Tidak mungkin 100%, tidak mungkin. Nah, mungkin 80% dan itu nanti kami optimalkan. Makanya kami dengan teman-teman pengurus selalu ada konsolidasi agar betul-betul masyarakat ikut andarbeni sesuai dengan pesan Ibu Bupati. Dominasi sampahnya apa Pak di Jombor kita? Ya kalau kita masalah dominasi sampah, memang yang namanya sampah itu ya variasi Mas. Ya sebenarnya kalau kita berbicara sampah, ya itulah sampah. Dari yang terburuk itu adalah sampah. Nah, sampah tidak dibuang. Sampah rumah tangga. Iya, sampah rumah tangga. Sampah tidak dibuang, tapi sampah kami kelola. Ya, kami ini bukan sampah masyarakat, tapi kami ini masyarakat yang peduli sampah. Pak, tapi sistem kerjanya alat tadi gimana sih? Ya, proses Sistem kerja alat tadi gimana? sistem alat kerjanya itu nanti itu setelah sampah datang itu dipilah, kemudian setelah dipilah nanti kemudian sampah itu kami giling. Dan harapan kami agar nanti sampah itu lingkungan bersih, harapan kami tekankan pada teman-teman kami di lapangan, kita ambil 1 hari, ya 1 hari itu kita selesai. Artinya nanti tidak akan menimbulkan bau, walaupun kami sudah menyiapkan materi untuk mengurangi rasa bau itu. Nah, kami tekan, kami optimalkan agar lingkungan kami, karena yang berdekatan dengan masyarakat, jangan sampai kena dampak secara langsung, walaupun secara langsung, tapi pengurangan bau itu harus kami tekan seoptimal mungkin. Berarti sampah yang masuk itu masuk ke mesin dan
mesin, nanti masuk mesin itu ada 2 pilah. Ini nanti plastik, yang tadi yang sisi utara itu nanti menjadi bahan kompos. Setelah dikompos, bahan kompos nanti kami fermentasi 6 hari, nanti kami iring, kami ayak menjadi kompos. Nah setelah dekompos nanti yang kasar nanti akan kami giling jadi kompos. Jadi nama lengkap Pak? Kalau saya nama lengkap ya Hari Santoso. Hari Santoso. Hari Santoso. Saya selaku ketua KPP Jember Kidul Brigade. Nomor kontak Pak? Nomor kontak 081 931 725 975. Terima kasih semuanya. Fotorian nggih, Bung ya. 1 2 3. Foto dulu. Jember Kidul. Bentar Ibu saya terlebih dahulu kan. Dengan anu apa sih TPS Jember enggak? Jember Kidul. Saya tak Jember Kidul nggih. Saya itu nggih. Siap. 1 2 3. Jember Kidul. Tepuk tangan. Nanti tidak bau Mbak, karena sudah bilang Mbak, kayak itu nggak bau. Nanti kalau ada bau, ini sudah ada sebangsa alat apa yang bisa dijaga. Gitu ya. Makanya nanti ya beda ya, kita nanti koordinasi antar warga, nanti Pak Duko, Pak RT, pondok-pondok. Jadi kan nanti lingkungannya bersih ya. Langsung gitu. Ya. Nggih, mengke anu. Ya, gitu ya. Nanti intern. Sarang-sarang ya. Kita dirapatke bareng-bareng ya. Aku ya ngawal, mas ngawal. Nah, ya. Ya, sehat selalu ya. Aku ya pegang ngawal. Kita prediksi berjuta. Kalau selebihnya kita olah. Hasil olahan sampah itu nanti yang kita kerjasamakan kita jual. Untuk buburnya nanti kita akan di pressing, cairnya sebagai pupuk cair, yang padatnya untuk pupuk kompos. Di samping itu juga untuk makanan makro. Jadi nanti ada turunannya dari tempat pengelolaan sampah yang akan segera kita bangun itu ada turunannya. Ada untuk memelihara lele, memelihara bebek, ayam dan seterusnya sampai ke sana. Bahkan ke tingkat pertanian nanti pupuknya kita distribusikan untuk warga masyarakat petani. Pak ini kan TPSN di sini kan pemukiman Ya. ada caranya untuk menjadi masyarakat. Ya memang ini harus kita lakukan penyempurnaan bangunannya karena bangunnya kan akibat bangunannya terbelah di atas belum ada dinding gitu. Ya harapannya nanti di atas diselesaikan, di dinding rapat, kalau ada nanti kita kasih cerobong ya untuk penyempurnaannya. Pak, soal yang peraturan tadi agar warga tidak membuang sampah, denda seperti apa di mana Pak? Ya paling tidak kita untuk mengapa ini kita lakukan denda untuk membuat jerah mereka. Tentunya nanti akan kita bentuk tim juga, tim pengawasan, sehingga nanti tim pengawas apabila ada masyarakat yang memegang orang yang membuang sampah secara sembarangan, kita berikan ribet. Ya, seperti itu. Aturannya sudah ada Pak? Kita baru godok. Ya, karena kan untuk membuat peraturan kan harus kita musyawarah dengan berbagai pihak. Kapan target aturannya rampung Pak? Tahun ini harus selesai. Ya, bahkan tidak sampai paling sih kisaran pertengahan tahun bersamaan dengan tempat pengelolaan sampah yang akan kita wujudkan itu selesai. Ya, kita target kami Juli nanti sudah launching. Ya. Pak, sebelum ada TPST ini kesadaran masyarakat untuk memilah sampah seperti apa Pak?
awal sudah kita gelurakan dari masyarakat mengelola sampah atau memisah sampah sejak dari rumah tangga. Sehingga yang dibuang di sini itu benar-benar sampahnya sampah. Harapannya seperti itu. Dari rumah sudah dipisah-pisah sehingga yang di sini tinggal sedikit. Harapannya seperti itu. Tantangan Pak Lurah, karena sebelum adanya tempat sampah ini banyak masyarakat dari lain itu anak-anak nggak tahu tapi sudah ketangkap itu membuang sampah di tepi jalan. Ini untuk penanganannya yang lebih jauh setelah adanya ini, apakah ada petugas yang keliling Pak? Nantinya kita bentuk tim Pak, bentuk tim untuk mengawasi warga masyarakat. Ya di tiap-tiap padukuhan harus ada tim yang mengawasi masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan. Makanya kita terapkan denda itu harapannya biar jera mereka. Ketika mereka jera tidak membuang sampah secara sembarangan, ya harapannya siapapun yang bisa memegang orang yang membuang sampah secara sembarangan dapat ribet. Terima kasih Pak. Pak yang di Sidoarjo ini